Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, mari kita lanjutkan belajar fisika kita kaitannya dengan induksi elektromagnet, yaitu kelanjutan dari materi sebelumnya. Siswa sekalian, selamat bertemu kembali. Mari kita lanjutkan membahas materi induksi elektromagnetik, kaitannya aplikasi dari persamaan hukum Faraday yang kemarin dituliskan GGL itu sama dengan negatif N delta flux per delta T. Jika merupakan fungsi yang artinya perubahannya itu sangat kecil atau limit, maka persamaannya menjadi D flux per dt. Ini jika sebuah fungsi. Nah, bagaimana jika medan magnetnya itu berubah? Yang pertama, KB atau medan magnet itu berubah. Nah, kalau ini berubah, kita kembali ke persamaan GGL ini. N delta flux adalah juga delta B kalikan A kalikan cos theta per delta T, sehingga ini karena yang berubah hanya B saja, ini N itu adalah A cos theta delta B per delta T. Ini perubahan medan magnet dan perubahan waktu. Sekali lagi, jika merupakan fungsi bisa juga diwujudkan negatif NA cos theta dB per dt. Sehingga tinggal menurunkan, didiferensialkan. Bagaimana jika sudutnya yang berubah? Theta berubah. Theta berubah. Maka kembali ke persamaan bahwa GGL itu adalah negatif N delta B A cos theta dibagi NA ini dibagi delta T. Maka persamaannya akan berubah menjadi N B A delta cos theta per delta T. Jika merupakan fungsi, maka ini menjadi N B A D cos theta per delta T. Ini jika yang berubah adalah tetanya. Bagaimana jika luasnya yang berubah? Tentunya kumparan tidak bisa dirubah luasnya. Kumparan yang kita lakukan kemarin seperti ini, tidak bisa dirubah luasnya. Luas penampangnya tidak akan bisa dirubah. Percobaan selanjutnya dilakukan para ahli fisika, yaitu dengan mengakali atau dengan berbuat bervariasi bagaimana yang berpindah itu luasannya. Maka disusunlah sebuah medan magnet yang seperti ini medan magnet. Arahnya menembus bidang, sudutnya silang seperti ini. Medan magnet silang B. Diletakkanlah sebuah kawat penghantar itu dihubungkan dengan sebuah kawat yang bisa bergerak. Kita misalkan di sini P, ini Q. Maka medan magnet yang menembus luasan ini adalah dinamakan fluxnya. Fluxnya hanya 3 kumparan, 3 medan magnet. Ketika ini ditarik ke kanan dengan kecepatan V, terus berpindah berada di posisi di sini, misalnya ini P adsen, ini Q adsen, maka dia akan berpindah sejauh S. Ketika ini berpindah ke kanan, maka medan magnet yang menembus kumparan ini bertambah. Yang tadinya 3 jadi 6, jadi fluxnya berubah. Flux berubah dalam waktu tertentu, maka muncullah listrik. Dengan demikian di sini timbul listrik. Berarti kalau diperhatikan yang berubah adalah luasnya, walaupun sesungguhnya yang berubah medan magnet
yang menembus itu berubah, tetapi luasnya sendiri yang berubah. Nah, jika ini adalah panjangnya adalah L, maka usaha yang saya lakukan atau yang dilakukan para ahli fisika memindahkan itu menghasilkan listrik. Berarti usaha itu menghasilkan energi listrik. Rumusnya usaha kita ingat dulu, F kali S. Energi listrik itu adalah V I T. Dijabarkan gaya dalam mengantar adalah B kalikan I kalikan L sin theta kalikan S. GGL di tegangan sama juga dengan GGL dan I kalikan T. I nya dicoret sehingga kita mendapatkan B L sin theta S dibagi T sama dengan GGL. S dibagi T adalah kecepatan, maka kita mendapatkan persamaan ini adalah B L V sin theta. Nah, inilah persamaan untuk menentukan GGL. Yang berubah adalah luasnya, jadi A yang berubah, jadi A yang berubah. Sesuai sekalian dengan mengubah A ini maka timbul listrik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kemana arah arus listriknya? Ya, arah listrik ketika ditarik ke kanan dengan gaya kecepatan V, maka muncul gaya aksi yang arahnya ke kiri, yang munculnya gaya ini setara dengan gaya Lorentz. Gayanya kiri, B-nya masuk, maka kita praktekkan gayanya ke kiri, B-nya masuk adalah B-nya ini, gayanya adalah ke kiri. Maka pakai ini gaya bedanya masuk gaya kiri maka arusnya seolah-olah kenapa dikatakan seolah, karena ini arusnya akan menjadi alirannya ke sini, arusnya I, sehingga akan mengalir arus ini I ke bawah I. Maka kita mendapatkan di sini bahwa potensial di P lebih besar daripada potensial. Nah, siswa sekali lagi dengan penguraian seperti ini kita mendapatkan nanti bentuk-bentuk persoalan yang ada dengan mengubah B. Nanti jika B-nya berubah maka di sini nanti adalah B2 dikurangi B1 misalnya begitu. Nanti ketika yang di sini yang berubahlah sudutnya, maka di sini nanti yang berubah adalah cos theta 2 dikurangi cos theta 1. Itu pengembangannya, sehingga akan mendapatkan bentuk-bentuk persamaan yang bisa menentukan variasi GGL induksi. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai kaitannya aplikasi hukum Faraday yang diaplikasikan di dalam penerapan percobaan berikutnya. Untuk aplikasi berikutnya nanti akan dibahas kaitannya dengan contohnya induksi diri, transformator, generator, dan trafo yang sering kita kenal. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.